Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di algoritma dan pemrograman. Pokok bahasan adalah kondisional ya. If kita ingat kembali bahwa tipe data adalah dua ya, ada dasar dan bentukan. Sementara array adalah gabungan dari beberapa variabel dengan tipe data yang sama. Kita punya satu nama variabel, tapi kita bisa isi dengan banyak data ya, dengan satu tipe data yang sama. Sedangkan record adalah gabungan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda, yaitu tipe data bentukan. Nah, percabangan ini kalian bisa lihat di video mengenai teorinya, tetapi yang sekarang adalah lebih kepada praktek ya. Kita akan coba praktek di bahasa C. Ya, kita ingat kembali, kalau kalian sudah nonton videonya ya, jadi percabangan itu adalah kondisi yang memungkinkan ya, kita akan memilih gitu ya. Ada kondisi kita bisa pilih kiri dan kanan misalkan gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya kan, jika lapar maka makan, kalau tidak lapar ya, tidak melakukan apa-apa, maka kita bisa bikin dalam bentuk if lapar then makan. Ada lagi kalau dua kondisi itu kita dihadapkan misalkan ya, ada request pertemanan. Nah, maka kondisinya adalah kalau kita kenal maka kita akan accept gitu ya, kalau tidak maka kita reject. Jadi ada kondisinya, kita melakukan satu aksi tapi yang satunya ada kondisi ini dan ini. Nah, gitu. Maka kita bisa melakukan aksi untuk kondisi ini, aksi untuk kondisi yang satunya, seperti itu. Jadi bentuknya kalau kita lihat di sini if then saja gitu ya, tanpa else. Sementara kalau yang dua kondisi itu ada else-nya. Jadi kalau apa maka apa, selain itu maka apa. Gitu. Cara bacanya seperti itu. Nah, ini kalau di teori seperti ini ya. Nah, if kondisi then aksi seperti ini. Tapi kalau dia ada pilihan, dua pilihan seperti ini. Atau kalau banyak pilihan Pak, bagaimana? Bisa ya, sama saja. Jadi kalau banyak pilihan kita bisa pakai else if. Nah, else if ini enggak terbatas, banyak sekali, bisa kita pakai banyak. Nah, kalau sudah else if nya itu sudah kita definisikan semua, terakhir adalah kondisi di luar dari yang sudah terdefinisi di atas, maka bisa pakai else, seperti itu ya. Nah, di dalam kondisi kita bisa pakai operator relasional atau logik ya. Misalkan if nilai lebih besar dari 100, nah itu operator itu bisa kita gunakan di situ gitu ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, contoh nih misalkan ya, buat algoritma untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan oleh user positif atau negatif. Kita ingat bahwa kalau positif itu kalau dia lebih dari 0 ya, ini ada batasnya 0, dan ini kalau negatif ya, negatif itu kurang dari 0. Nah, maka programnya kurang lebih seperti ini ya. Kita tulis nama programnya adalah bilangan. Kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel untuk menampung inputan dari user. Terus selanjutnya adalah algoritma ya. Ini adalah line code-nya. Garisnya pertama adalah kita baca bilangan dulu. Jika bilangannya lebih dari 0, maka kita akan tulis ke layar bilangan positif seperti yang ini warna hijau di sini ya. Nah, selain itu warnanya adalah merah dan kita sebut dengan dia negatif, seperti itu. Maka nanti kalau user memasukkan angka 10, alurnya adalah seperti ini ya. Kalau 10 berarti kan dibaca 10. Kalau 10 lebih dari 0, benar nggak 10 lebih dari 0? Ya, benar ya, maka 2 pasti akan dilalui. Terus 3, karena ini kondisinya benar, maka baris kode program yang ketiga akan dieksekusi. Nah, berikutnya adalah 5 ya, and if. Kalau 4 dieksekusi tidak, karena dia sudah masuk di if bil lebih besar dari 0, seperti itu. Kalau minus 5, yang terjadi adalah pertama dibaca ya, bil 1 ya, baris 1 akan dieksekusi, kemudian baris kedua dia tidak memenuhi. Nah, karena tidak memenuhi, maka baris ketiga itu tidak akan dieksekusi. Jadi dia langsung ke baris keempat, masuk ke else, kemudian baru di situ dieksekusi write bilangan negatif.
dan terakhir adalah and if, seperti itu. Nah, kalau user memasukkan 0, bagaimana? Kalau 0, nah, 0 itu ada di tengah sini, baca 0. Jika bilangan lebih besar dari 0, tidak ya, karena ini tidak ada sama dengannya. Kemudian masuk ke 4, tulis bilangan negatif. Benar atau salah 0 itu bilangan negatif? Salah ya. Ya, salah ya tadi ya. Jadi kalau user masukkan angka 0 itu tidak tertangani di algoritma yang pertama. Maka kita perlu menambahkan lagi nih. Jadi kalau dia bilangannya lebih dari 0, bilangan positif, kurang dari 0 negatif. Kalau dia 0, tepat 0, berarti kita akan tulis spread bilangan sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita masukkan, ya sama ya. Jadi kalian bisa coba sendiri gitu ya. Kalau 10 berarti ini mulai dari 1 dengan 2 dan 3 ya. Terus terakhir adalah 8. Kalau minus 5, minus 5 1 2, ini ya distribusi tapi tidak masuk ya, karena dia kan minus 5, maka 4 ya. Keempat dia akan lari ke 4, berikutnya adalah 5 dan 8. Kira-kira ini kita akan coba saja ya, biar lebih kebayang ya, ini code-nya. Pertama adalah kita definisikan dulu ya, tadi bilangan tipenya integer, berikutnya adalah kita print masukkan sebuah bilangan seperti itu ya. Terus berikutnya adalah apa? Kita minta user untuk memasukkan bilangan. Ini tipenya adalah D. Nah, jangan lupa dan ya, dan bilangan seperti ini. Berikutnya setelah dia dimasukkan, maka kita akan mengecek. Nah, mengeceknya seperti ini ya. If ini adalah kondisionalnya ada di sini, di dalam kurung sini, dan ini adalah untuk blok kode program yang akan dieksekusi di dalam if. Seperti ini, if bilangan lebih besar dari 0, maka kita akan cetak ke layar printf bilangan positif. Ya, bilangan positif. Terus nah, else-nya seperti ini, else if. Nah, ada if lagi ya. Tapi kalau bilangan itu adalah kurang dari 0, maka kita tulis bilangan negatif. Dan kalau tidak berada di situ ya, tidak berada di dua-duanya, maka kita bisa tulis bilangan 0. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kita coba compile dulu. Kita coba run ya. Nah, oke, kita masukkan mulai yang pertama ya, 10 ya. Nah, itu akan keluar bilangan positif ya, betul ya. Ya. Nah, berikutnya kalau kita masukkan berapa tadi? Minus 5 ya, bilangan negatif. Nah, terus kalau kita masukkan 0, coba kita 0 ya, 0 artinya dia berada di tengah, bilangan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh kode program untuk kita menulis kondisional if, ada else if dan else. Else if ini bisa banyak, terserah kita. Intinya adalah selain dari if di atas, kemungkinannya apa saja gitu. Tapi kalau else di sini itu untuk selain yang di atas ya. Jadi selain kombinasi, kemudian kita definisikan selain itu apa. Nah, kita bisa kasih jadi else, ini paling terakhir seperti itu.
Ya, kita kembali ke slide lagi ya, berarti ya kembali ke slide. Nah ya, ini kita latihan lagi. Coba misalkan buat algoritma untuk menguji apakah suatu nilai itu bilangan ganjil atau genap. Nah, kira-kira apa? Ya, pakai mod ya. Jadi mod ini adalah sisa bagi. Konsepnya itu misalkan kalau saya punya 3 ya, 3 mod 2, berarti sebenarnya dia akan bernilai 1, sisanya adalah 1 gitu ya, kan ada 32, berarti ini 2 habis dibagi 2, sisanya itu adalah 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa lagi di algoritma. Nah, modnya itu gitu ya, modnya itu adalah sisa bagi. Programnya seperti ini kalau kita tulis di teori ya, program ganjil genap, deklarasinya built integer. Pertama kita baca, kemudian kalau bilangan tersebut dimod dengan 2 itu menyisakan 1, maka kita tulis ke layar itu adalah ganjil. Selain itu pasti genap. Kenapa kita tidak pakai else if? Ya benar ya, karena hanya ada 2 kemungkinan. Kalau semua bilangan itu dibagi 2 itu kemungkinannya 2, apakah dia 0 atau 1 gitu. Kan sisanya pasti kalau enggak 0 ya dia sisa 1 gitu. Beda kalau bilangan itu di mod dengan 3 ya, kemungkinan dia habis ya 0 atau sisa 1, masih sisa 1 atau masih sisa 2, kira-kira gitu. Tapi karena dia dibagi dengan 2 ya, pilihannya kalau enggak habis ya dibagi 2 atau sisa 1. Oke, kita coba untuk di ininya ya, kita coba untuk di code blocknya sekarang ya, menentukan apakah bilangan itu ganjil atau genap. Nah, berarti sama dengan yang tadi ya, tinggal kita ganti saja, masukkan sebuah bilangan seperti itu. Kita cek ya, jika apa tadi bilangan, nah mod, kalau mod itu pakai persen ya, dibagi 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jika bilangan dibagi dengan 2, nah ini biar lebih kelihatan saya kasih kurung saja ya, biar kelihatan bahwa ini akan dieksekusi dulu ya. Kita dieksekusi dulu, terus kemudian hasilnya itu akan sama dengan 0. Apakah sama dengan 0 atau tidak gitu. Kalau dia sama, maka kita tulis ke layar adalah bilangan genap ya. Jadi sisa modnya dengan 2 itu 0, maka dia bilangan genap. Selain itu else, kita bisa tulis else nya adalah bilangan ganjil, seperti itu. Oke. Nah, ini kenapa sama dengannya 2? Karena ini untuk perbandingan ya. Kalau sama dengannya 1, nah itu dipakai untuk assignment. Kita masih ingat ya 3 aksi dasar ya. Jadi pertama adalah keluarkan atau baca masukan, terus assignment atau mengisi ke suatu variabel, yang terakhir adalah keluarkan ke layar. Nah, kalau dia cuma 1 ya sama dengan, maka itu adalah assignment. Sementara yang kita butuhkan adalah comparison atau perbandingan. Nah, kita coba ya, compile dan kita run. Kita coba misalkan berapa? 10 atau 18 ya. 18 ganjil atau genap? Genap ya, betul ya. Sekarang kalau 23 ganjil ya, betul ya. Ya, kira-kira itu untuk yang bilangan ganjil dan genap. Jadi ini adalah comparison, hati-hati ya. Pokoknya kalau comparison itu dia 2 ya, sama dengannya 2, seperti itu. Terus kita kembali ke slide aja ya, kembali ke slide. Nah, sekarang ini buat algoritma untuk menentukan apakah tahun yang dimasukkan oleh user itu tahun kabisat atau tidak ya.
sekarang kita coba cari referensinya ya dari internet ya. Nah, seperti ini referensi yang kita dapatkan. Jadi kalau algoritmanya adalah kalau angka tahun itu adalah habis dibagi 400, maka tahun itu sudah pasti tahun kabisat ya, kalau dia habis dibagi 400. Tapi kalau dia tidak habis dibagi 400 tapi habis dibagi 100, maka tahun itu bukan tahun kabisat. Nah, berikutnya adalah kalau tahun itu tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, tetapi habis dibagi 4 ya, maka tahun itu merupakan tahun kabisat. Nah, sisanya ya, tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, dan tidak habis dibagi 4, maka tahun itu adalah bukan tahun kabisat. Nah, dari situ kita bisa coba bikin ya di dalam bahasasi ya. Kita coba di bahasasi sekarang ya. Kita ganti lagi ke code block ya. Kita coba pindah lagi ke code block. Jadi masukkan ya, ini masih sama ya, masukkan sebuah bilangan. Nah, berikutnya yang kita ganti di sininya ya. Tadi apa? Kalau ini biar nggak kelupaan, selalu seperti ini ya, tulis ini dan buka pembuka penutupnya. Jika bilangan tersebut habis dibagi dengan 400, nah, berarti mod dengan 400 ya, mod dengan 400 itu sisanya adalah 0, seperti itu ya. Maka bilangan tersebut adalah ini bilangannya tuh kita ganti tahun ya, kan sebuah tahun gitu ya, merupakan tahun kabisat gitu ya. Mau diganti Pak ini biar sama, boleh ya, ini tahun, berarti jangan lupa ini juga diganti dengan tahun, dan ini adalah tahun, seperti itu ya. Nah, biar lebih representatif ya. Jika tahunnya itu dibagi habis dengan 400, itu sisanya 0, maka merupakan tahun kabisat. Nah, tadi kita ingat kembali apa selain itu, kalau tahunnya dibagi, jadi kalau tidak habis dibagi 400, maka ini akan dijalankan yang di sini ya. Tahun itu di mod dengan 100 itu adalah sisanya habis gitu ya, sisanya habis, maka apa tadi kita ingat kembali ya, jika angka tahun itu tidak habis dibagi 100 tapi habis dibagi 100 ya, maka bukan merupakan tahun kabisat, bukan ya, berarti ya. Maka kita bisa tulis di sini, ini kita copy saja ya, ini code blocknya biar pertama adalah kita definisikan dulu ya, apa jadinya tadi, bukan ya, bukan merupakan tahun kabisat. Nah, berikutnya kalau selain dibagi habis dengan 400, selain dibagi habis dengan 100, tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, tapi habis dibagi dengan 4, maka apa? Ini adalah merupakan tahun kabisat ya. Selain itu, nah kan ada lagi yang paling akhir ya, tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi dengan 100, tidak habis dibagi 4, berarti selain itu adalah bukan merupakan tahun kabisat. Nah, kira-kira itu ya. Nah, kita coba compile dulu. Oh iya, kurang satu ya ininya ya. Nah, ini. Nah, kita dibantu sebenarnya dengan warna ya kalau dipakai IDE itu ya. Jadi kita dibantu dikasih warna-warna. Bagaimana? Oh ini kurung penutup untuk fragmentnya kurang. Nah, seperti itu. Kita coba compile dan kita run. Sekarang tahun berapa? 2020. Kita coba masukkan di 2020 ya. Apakah merupakan tahun kabisat sekarang? Ya, merupakan tahun kabisat ya.
Kalau kalian lihat kalender, coba buka lagi gitu ya, kalender yang lama di bulan Februari. Nah, sampai 29 ya. Tahun ini kita sampai 29, makanya sekarang termasuk tahun kapisan. Kalau misalkan tahun kemarin Pak, 2019, apakah merupakan tahun kapisan? Bukan, gitu ya, kira-kira gitu. Kalau tahun 2000 Pak, ya 2000 juga merupakan tahun kapisan. Ya, kira-kira itu ininya. Berikutnya apa? Berikutnya kita coba kembali ke slide ya. Coba kembali ke slide. Nah, algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan yang dimasukkan user itu merupakan kelipatan 7 dan 3. 7 dan 3. Nah, kita ingat kembali. Berarti baiknya itu kita ingat di himpunan ya, kelipatan 7 dan 3. Berarti apa? Misalkan kalau 7 itu kelipatan 7 dan 3 enggak? Ya, karena operatornya itu dan ya. Kalau dan itu menurut saya adalah KPK-nya ya. Jadi 7 dan 3 21 gitu misalkan ya. 21 itu kelipatan 7 ya, 3 juga iya gitu. Tetapi kalau 14 itu kelipatan 7 iya, tapi bukan kelipatan 3. Sehingga kita perlu mencari KPK-nya dulu ya. Jadi KPK-nya 7 dan 3 adalah berapa? 7 kali 3 itu 21. Oke, maka untuk menjawab soal itu ya, kita coba kembali lagi ke code block. Ini saya ganti dengan bilangan gitu ya. Masukkan sebuah bilangan, baca bilangan. Nah, ini kita hapus. Jika bilangan mod dengan 21 itu hasilnya adalah 0, nah, maka printf bilangan tersebut kelipatan 7 dan 3. Nah, kira-kira itu. Else nya ini biar rapi ya, bilangan tersebut bukan kelipatan 7 dan 3. Kira-kira seperti itu. Kita coba compile, kita coba run. Nah, apa misalkan ya 21 ya merupakan ya, sedangkan kalau kita masukkan berapa 14 kan, karena dia kelipatan 7 saja tapi 3-nya tidak ya. Kalau kita masukkan berapa 42 ya, jadi 42 juga bisa dibagi 7 gitu ya, kelipatan 7, 42 juga bisa dibagi dengan 3. Kira-kira gitu ya. Oke, sampai sini kita sudah mengerjakan banyak latihan soal ya. Kita coba lagi kembali ke slide. Nah, kalau yang ini bagaimana? Buat algoritma untuk menentukan apakah dua bilangan yang dimasukkan user kalau dijumlah hasilnya adalah ganjil atau genap. Gitu. Ya sama seperti tadi ya, kita penentuan yang ganjil dan genap tadi, tetapi ini kita inputnya dua, dijumlah dulu kan, berarti gitu ya. Jadi kita minta user menginput bilangan pertama, masukkan, habis itu masukkan bilangan kedua. Nah, habis itu bilangan pertama tambah bilangan kedua, hasilnya berapa kita simpan, kemudian baru kita cek apakah itu merupakan bilangan ganjil atau genap gitu ya.
sekarang kita coba kembali ke code blocknya ya. Kita kembali ke code block, kita modifikasi ini ya. Kita modifikasi. Jadi saya ada, biar lebih sederhana, ada build 1, build 2 gitu ya, dan misalkan build 3 gitu misalnya. Ini saya ganti dengan masukkan bilangan pertama, ini berarti, dan build 1 ya. Berikutnya kita masukkan bilangan yang kedua, ini adalah build 2. Nah, dua bilangan itu kita tambahkan. Build 3 ini hasil penjumlahan build 1 tambah dengan build 2 seperti ini. Berikutnya kita cek ya. Kita cek apakah build 3 dimod dengan 2 itu hasilnya adalah 0. Kalau hasilnya 0, maka kita keluarkan ke layar itu. Hasil penjumlahan ini ditambah dengan ini merupakan bilangan genap ya, seperti itu. Else nya berarti karena hanya ada dua kemungkinan, kita hanya pakai if dan langsung else ya. Hasil penjumlahan ini merupakan bilangan ganjil seperti ini ya, seperti ini. Jadi masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, dan 3 adalah bilangan 1 plus bilangan 2. Setelah itu kita cek, kalau di mod dengan 2 0 ya, sisa baginya itu 0, maka bilangan genap ini ganjil. Nah, ada yang kurang? Oh iya, yang kurang ininya ya. Kita kasih ada 3 parameter di sini ya. Ini berarti kita harus tulis ada build 1, build 1, build 2, build 3 gitu ya. Kita copy saja, copy ke bawah. Jadi ada build 1, build 2, dan build 3. Jadi build 1 untuk ini ya, tadi yang diisikan user. Terus ini build 2 nya hasilnya apa, ini adalah yang hasil penjumlahannya kita keluarkan, merupakan bilangan ganjil. Oke, kita compile dan kita run. Kita tunggu dulu ya. Kalau sudah oke, kita masukkan berapa bilangan satunya, misalkan 3 gitu ya, ditambahkan 7. Hasil penjumlahan 3 tambah 7 adalah 10, merupakan bilangan genap ya, seperti itu kira-kira ya. Oke, sampai sini kita sudah menjawab ya banyak ya pertanyaan. Coba kita kembali ke slide lagi. Nah, buat algoritma yang menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang dimasukkan oleh user. Nah, bagaimana caranya itu? Coba dipikirkan dulu ya, bagaimana caranya itu ya. Bagaimana kira-kira buat algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. Jadi 3 bilangannya di input user, kemudian kita tentukan bilangan mana yang paling besar. Nah, kita coba lihat ya, kita coret-coretan ya, bisa dicoret di pen atau di mana gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, bayangkan kita punya 3 ya, ada A, B, dan C seperti itu ya. Nah, 3 bilangan ini mau kita bandingkan nih, mana yang paling besar. Cara yang pertama adalah kita bandingkan dulu, apakah bilangan pertama itu lebih besar dari ini, yang lebih besar dari B, atau dia lebih besar dari C. Jadi kita berasumsi bahwa A mungkin bilangan pertama ini terbesar gitu ya. Kita cek. Nah, kalau memang betul ya kondisi ini benar, apakah A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C? Kalau kondisi ini benar gitu, maka yang terbesar adalah A ya. Ini yang terbesar adalah A. Kenapa? Karena dia lebih besar dari B, lebih besar dari C gitu ya.
Nah, tetapi bisa jadi kondisinya adalah tidak seperti itu. Oh, ternyata A ini tidak lebih besar dari B dan C. A itu tidak lebih besar dari B dan C. Maka berikutnya adalah, oh mungkin, berarti kita perlu cek ya, kita perlu cek A itu kalau dia tidak lebih besar dari B dan C pasti bukan merupakan yang terbesar kan. Tinggal hanya ada dua perbandingan, apakah B dan C ini mana yang lebih besar kan gitu ya. Nah ini, jadi ketika kalau kondisinya A lebih besar dari B lebih besar dari C nya benar, maka pasti A gitu ya. Tapi kalau salah, kondisi itu salah, maka kemungkinannya adalah B atau C itu lebih besar dari A gitu ya. B atau C pasti sudah lebih besar dari A gitu ya. Tetapi tinggal kita cek lagi apakah B dan C ini mana yang lebih besar kan gitu ya. Berarti nanti langkah berikutnya adalah kita mengecek saja apakah nilai B ini lebih besar dari C. Jika nilai B nya lebih besar dari C, maka otomatis B yang paling besar gitu ya. Tapi kalau kondisi ini salah, berarti C nya justru yang paling besar gitu. Kira-kira itu logikanya. Jadi kita punya A, B, C ya. Pertama bandingkan dulu apakah A lebih besar dari B dan C. Kalau A lebih besar dari B dan C, pasti hanya yang paling besar, sudah nggak usah dicek. Kita langsung print F A yang terbesar. Itu pilihan pertama yang terbesar. Tapi kalau salah gitu ya, ternyata kondisi itu tidak terpenuhi, A lebih besar dari B, lebih besar dari C tidak terpenuhi, berarti kemungkinannya hanya ada di B dan C ya. Apakah B lebih besar dari C? Kalau iya, maka B-nya yang paling besar. Tapi kalau tidak, maka C-nya yang paling besar. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya algoritma itu seperti itu. Jadi kita tulis dulu ya sampai kita dapat polanya, baru kita nanti tulis di kode program. Sekarang kalau sudah gitu ya, kita coba tampilkan di kode programnya gitu ya. Kita coba tampilkan di kode program. Ya, sekarang kita kembali lagi ke code block ya. Berarti tadi ini ya, masukkan bil 1, bilangan 2 dan bilangan 3. Nah, seperti itu. Berikutnya kita cek ya, kita cek apakah bil 1 lebih besar dari bil 2 dan. Nah, untuk operan dan ini bagaimana ini untuk operan dan? Kalau di ini bagaimana Pak? Nah, gitu ya. Gimana kira-kira untuk operator N ya berarti ya? Mungkin kita browsing dulu ya. Nah, ini kita coba kembali ke mana ya? Nah, kita lihat ya di sini ya. Jadi kalau operator logic ya, logic itu kita pakai dan ya, dannya 2 ya, dan seperti ini ya, logic operator. Nah, relasionalnya tadi yang kita pernah coba ya, sama dengan lebih besar dari, kurang dari gitu ya. Kalau logic ini N ya, logic kalau N direpresentasikan sebagai dan ya, seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi berarti ke code blocknya ya. Oke, berarti dan ya, dan bilangan 1 lebih besar dari bil 3 gitu ya. Nah, kita kasih kurung tutup biar kelihatan. Nah, ini seperti ini. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 itu juga lebih besar dari 3, maka kita tulis bilangan terbesar dari dan adalah bil 1, bil 2, bil 3 gitu ya. Yang terakhir adalah apa ini? Kalau bilangan satunya lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3, maka hasil akhirnya adalah bil 1 lah yang paling besar gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau kondisinya salah,
Nah kalau salah tadi kan kemungkinannya ada dua tuh, apakah bilangan 2-nya yang lebih besar atau bilangan 3 yang lebih besar. Maka kita cek kembali di dalam, apakah bil 2 itu lebih besar dari bil 3. Nah kalau dia lebih besar dari bil 3 ya, maka yang terbesar adalah berarti bil 3 ya. Bil 2 ya. Ini ya bil 2. Kalau bil 2-nya lebih besar dari bil 3, maka yang paling besar adalah bil 2 ya. Else kalau tidak, maka kita bisa tulis berarti bil 3-nya yang paling besar, seperti itu ya. Kira-kira itu. Ya sampai sini kita coba compile ya. Compile dan kita coba run ya. Kita coba skenario yang pertama dulu ya. Skenario yang pertama adalah bilangan 1 adalah bilangan paling besar ya, 100. Nah seperti ini. Yang keluar adalah bilangan terbesar dari 100, 27 dan 36 adalah 100. Betul ya? Bilangan terbesarnya ada di yang bil 1, 100, 27 dan 36. Nah berikutnya adalah kita tes untuk kalau bilangan terbesarnya itu ada di yang kedua. Ini misalkan 75, ini adalah 180, dan ini adalah 23 misalkan gitu ya. Nah maka betul ya, jadi kalau bilangan terbesarnya ada di yang kedua, maka tetap benar ya. Di bilangan terbesar dari 75, 180 dan 23 adalah 180. Oke, sekarang kita cek kalau dia ada di yang paling ujung, paling akhir. Misalkan 100 25 sama 143. Nah maka seperti itu ya, bilangan terbesar 100, 25 dan 143 adalah 143 ya. Di algoritma kita sudah betul kalau dia bilangan terbesarnya ada di bil 1, maka bil 1-nya yang keluar. Kalau ada di bil 2, bil 2-nya yang keluar, dan kalau ada di bil 3, bil 3-nya yang keluar. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke mana ya, slide misalnya. Kita kembali lagi ke slide ya. Nah ini ada lagi nih, kalau kita menampilkan nilai indeks ya, nilai indeks ya, A, B, C, D dan E ya. Nah itu ada rentangnya tuh, dari berarti kalau dia di atas 80 berarti dia A gitu ya, kurang dari antara 70 dan kurang dari sama dengan 80 B dan sebagainya ya. Ya bagaimana cara menjawab ini? Ya cara menjawabnya sebenarnya kita ini aja ya, paling gampang adalah kita cek aja kapan dia itu A. Ini kan sebenarnya udah terurut ya, dari A, B, C, D dan E. Sebenarnya kita cukup mengecek A itu kondisinya kalau di atas lebih besar dari sama dengan 80 ya. Lebih besar ya. Kalau lebih besar sama dengan kan masih tidak terpenuhi. Dia lebih besar dari 80 A. Nah kalau B itu berarti kondisinya adalah kalau dia lebih besar dari 70 ya. Nah antaranya ini perlu dicek ya Pak? Menurut saya tidak perlu, karena sudah terwakili dengan di atas 70 gitu. Jadi karena dia hasil else-nya dari yang A gitu ya, hasil else-nya dari sini, maka pasti B-nya itu kalau dia itu lebih dari 70 dan kurang dari sama dengan 80, nah itu pasti di B dan sebagainya. Kira-kira itu. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba di layar ya. Kita akan coba di di codeblock maksud saya. Kita akan coba di codeblocknya ya. Kita coba kembali lagi ke codeblock ya. Codeblock kita coba hanya butuh satu saja ya, nilai ya. Nilai berikutnya
coba user untuk memasukkan sebuah nilai. Masukkan sebuah nilai. Scanf %d, jangan lupa dannya ya kalau pakai scanf ya. Oke, nah berikutnya kita tes. Tadi kalau nilainya, kita coba lihat kembali, lebih besar dari 80 ya, lebih besar dari 80 ya. Oke, A 80, 70, 60, 50, 0. Tulis saja di sini. 80, 70, 60, 50 ya. Tidak salah seperti dia. 80, 70, 60, 50 dan 0. Kalau nilainya di atas 80, maka kita cetak ke layar adalah F. Nilai Anda indeks gitu ya. Indeksnya adalah persen. Langsung gini aja ya. Indeks dari persen B adalah A gitu ya. Nah berikutnya else if seperti ini. Kalau nilainya di atas berapa? 70 ya, di atas 70, maka grade-nya tadi adalah apa tadi ya grade-nya? Kita lihat kembali. Oh, A, B, C, D, E ya. Berarti ini adalah B. Dengan hal yang sama ya, kita bisa tulis untuk yang lainnya, kita copy. Kalau nilainya di atas 60, maka C. Kalau nilainya di atas dari 50, maka D gitu ya. Dan terakhir adalah kita nggak perlu cek lagi karena sudah tidak memenuhi dari semuanya ya. Maka kita lihat kalau terakhir adalah E ya. Oke. Terakhirnya adalah E seperti ini ya. Oke, kita coba sekarang. Nah, nilainya di sini ya kita asumsikan integer aja ya, biar mudah ya. Compile dan kita coba jalankan. Misalkan 84. Oh, seperti itu. Nah, salah apa ini? Oh ya, ternyata kita belum memberikan supply argumen untuk ini ya. Harusnya ini adalah apa? Nilai ya. Kita copy saja biar cepat. Copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini. Ya seperti itu. Kita coba di compile lagi ya. Kita compile dan kita run. Berapa? 45. Oke. Sekarang kalau nilai akhir saya adalah 63. Oke, 360 C. Saya 60. 60 masih D ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Kalau nilai saya 40, ya saya harus ngulang. Gitu ya kira-kira ya. Nah, kira-kira itu. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Nah, seperti itu akhir dari sesi tentang percabangan untuk praktikum. Bukan untuk praktek ya, untuk prakteknya. Jadi kan kita ada kelas teori, kalian bisa lihat yang videonya ada di LMS. Kelas praktek kalian bisa lihat video ini, dan nanti sesi praktikum adalah sesi sinkron dengan saya ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.